Mantan. Mungkin sebagian dari kalian ada yang auto trigger gitu ya mendengar kata-kata mantan. Langsung kepikiran kayak, jir si bangke nih. Jir, apaan sih bahas-bahas soal mantan? Ya, dan kadang ada juga yang sampai jelek-jelekin mantannya di depan temen-temennya juga gitu sih. Kalau gue pribadi sih, tentang pandangan gue soal mantan ya. Mantan tuh bukan orang yang dari awalnya berperilaku buruk ke kita. Toh dulunya juga kalian pernah senang bareng, sedih bareng, pernah juga susah bareng, pernah enak bareng mungkin. Dan ketika kalian ada suatu permasalahan yang kalian gak bisa pecahin pada saat itu, kalian memutuskan untuk berpisah kan. Tapi bukan berarti kedepannya kalian gak bisa bareng lagi. Kedepannya kalau kalian ketemu lagi dengan branding kalian yang baru, kalian masih merasa cocok, ya kenapa tidak untuk balikan gitu kan. Menurut gue sih gak ada salahnya untuk berhubungan baik sama mantan. Walaupun gak semua mantan mau diajak berhubungan baik sama kita. Pastilah kalian putus sama mantan kan karena ada satu masalah yang berat. Mungkin salah satu pihak ngerasa disakitin banget, dan mereka masih belum bisa maafin kesalahan kalian. Gue juga sama kok. Ada mantan yang bisa memulai hubungan baik lagi sama gue, dan ada juga yang langsung ngeblok gue di semua akun sosial medianya gitu. Ya sometimes gue nggak jadi sosok pacar yang baik juga sih kali ya. Jadi mereka kayak sakit hati banget sama gue lah. Dan guanya sendiri juga ada sih mantan yang gue blok juga karena ya sakit hati. Tapi gue sendiri sih lebih memutuskan untuk mencoba untuk berteman dengan mantan gue sebanyak-banyaknya. Karena ya gue ini termasuk orang introvert. Gue gak punya banyak teman, sahabat juga gue gak punya. Jadi biasanya kalau gue cerita ya cuma sama pacar gue aja. Itu pun kalau gue punya pacar. Jadi once ketika gue punya pacar, ya gue ngerasa kayak dapet 3 sosok sekaligus sih. Sosok teman, sosok sahabat, sosok pacar. Itu juga alasan kenapa gue masih mau punya hubungan baik sama mantan-mantan gue. Karena gue pun akan masih tetap nyaman kalau cerita-cerita ke mereka. Dan mereka bukan orang-orang yang bakal cuma bilang, sabar ya, dan ya mau gimana lagi. They always given me an opinion or suggestion, and I do really appreciate that. Tapi kadang ini juga bisa jadi bumerang buat kitanya sendiri. Kalau misalkan gue lagi punya pacar lagi gitu kan, mostly mereka bakal cemburu sih kalau misalkan gue cerita-cerita tentang mereka. Sebenarnya gue cerita itu kan bukan karena ingin pamer atau ingin membandingkan gitu. Gue memang ingin kasih tahu aja gitu loh tentang hubungan gue sama mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kayak salah pengertian atau apa gitu. Tapi ya namanya juga pacar, dia pasti jealous juga sih kalau misalnya mereka pas lagi sama mereka, gue masih ada history chat sama mereka gitu kan. Dan terkadang gue pun melakukan hal yang sama sih. Kalau pacar gue masih ada hubungan baik sama mantannya, ya kadang gue juga jealous. Tapi buat gue sih itu wajar sih kayak gitu. Tapi maksud gue gini loh, memulai satu hubungan yang baik sama mantan itu bisa jadi satu hal yang bagus sama kalian, selama kalian tahu batas-batasannya ya. Dan kalau kalian sudah punya pacar yang baru pun, kalian at least kasih tahu lah kondisi kalian sama mantan kalian tuh gimana. Ya biar gak salah paham aja sih. Maksudnya ya mungkin mantan kalian nanti mikir ya, ih kamu masih sayang ya, ih kamu masih ada hubungan gini-gini ya, kamu masih ada baper ya. Enggak, kita menjelaskan lah kenapa kita masih punya hubungan yang baik sama mantan-mantan kita gitu kan. Tapi ingat, kalian juga harus ngerti batas, dan pasangan kalian pun sebaiknya harus tahu sih. Jadi kalian harus ngerti batas juga gitu loh. Dan pasangan kalian sebaiknya tahu. Mungkin nanti kalau misalnya setelah dikasih tahu, mungkin mereka bilang mereka gak mau tahu, gak apa-apa. At least kalian sudah mencoba menjelaskan. Dan
kalian yang membuat semuanya clear, bukan orang lain. At least dia tidak mendengar dari orang lain. Tapi gimana sih kalau pasangan kita gak suka dengan hubungan baik dengan mantan kita? Ya, kalian harus ngertiin perasaan pasangan kalian juga. Lagian, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan kan bukan berarti chat setiap hari, video call setiap hari, atau sering-sering meet up gitu kan. Nggak juga gitu, sebatasnya lah gitu. Kayak gue sekarang ya, gue bisa bilang gue punya hubungan yang cukup baik sih sama beberapa mantan gue. Ini maksudnya ini maksudnya bukan pamer, tapi ya it's real gitu loh. Kalau kalian pikir pas putus mungkin gak ada masalah yang serius, oh come on man, let me tell you something gitu loh. Ada kok yang gue putus karena kita masing-masing udah gak bisa memperlakukan pasangan yang dengan baik. Kayak tiap hari ribut terus, masing-masing egonya besar lah. Semakin hari kita masing-masing saling gak bisa ngertiin gitu. Ada juga yang gue diselingkuhin, ada juga yang sering berbohong ke gue gitu. For the record, gue paling benci sama yang namanya dibohongin tuh. Wah, gue paling benci. Dan macam-macam lah pokoknya. Tapi at the end, gue masih bisa punya hubungan yang baik sama mereka gitu. Terus apa sih kuncinya? Atau apa sih caranya lah? Kuncinya kayak baik banget ya. Caranya biar kita masih bisa punya hubungan yang baik dengan mantan. Sorry ya, sebelumnya gue gak ada maksud menggurui sih. I'm speaking based on my experience. Gue percaya banget setelah kita putus, hubungan dengan mantan kita tuh masing-masing sakit lah. Kita tuh masing-masing ada sakit hati lah sama pasangan kita, mantan pasangan. Di sini perlu yang ada namanya waktu untuk sendiri. Time heals. Yes it is. Waktu yang bakal menghilangkan luka kita masing-masing. Dan selama waktu itu pun perasaan kita masing-masing akan mengalih ke hal-hal yang serius yang harus kita pikirkan agar kita tetap hidup dan menjalani hidup seperti biasa. Kalau misalnya sekolah masih ada tugas ulangan, tes, ujian. Kalau kuliah masih ada skripsi, masih ada tugas-tugas yang lain, ya kan? Kalau misalnya kalian sudah bekerja, ya kalian harus prepare diri kalian sendiri untuk keesokan harinya. Tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Ya, itu caranya gitu. Kalian masing-masing akan memudar perasaannya gitu. Berapa lama sih waktu buat move on? Tergantung dari masing-masing individualnya. Kalau misalkan gue bisa bilang gak ada waktu yang pasti, butuh waktu beberapa lama buat move on gitu kan. Gak ada yang cuma seminggu, oh gue bisa move on, 2 minggu, oh gue bisa move on. Gue sendiri mengalami gitu. Gue mengalami perlu cukup waktu yang lama untuk move on. Let's say 1 tahun. Ada juga yang 8 bulan, 6 bulan. Yang tercepat gue selesai sama mantan gue 4 hari. Terus gue dikenalin. Dan ya udah gitu loh. Gue biasa lagi. Semua orang beda-beda. Bukan, dan kalian juga nggak bisa bilang kalau misalnya orang itu move on cepat bukan berarti nggak sayang atau apa. Mungkin kebanyakan ada sih yang mungkin hanya bercanda dalam hubungan sebelumnya, atau misalnya selingkuh, ada juga. Mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan memang mereka ada alasan-alasan tersendiri yang membuat mereka menjadi move on yang lebih cepat. Dan kalau kalian masih mau menjalankan hubungan baik dengan mereka, waktu juga yang bakal menyediakan kesempatan itu juga. Dan jangan lupa, kalian pun harus punya sifat di diri kalian yang memaafkan, mengampuni, itu forgiving. Atau mungkin setelah kalian koreksi diri sendiri lagi dan kalian siap buat hubungan yang baru lagi, mungkin balikan. We'll never know about that. That's one of the reason why we have to maintain our relationship with exes. Kita nggak tahu, mungkin banyak hal yang baik yang sedang kita cari-cari. Mungkin kita bisa temukan di mantan kita. Gak ngomong soal balikan aja sih. Mungkin soal pekerjaan, bisnis, partnership,
or information that maybe help our life also. See, kita harus lihat semuanya dari beberapa sudut pandang sebelum kita mengambil keputusan. Kita hidup pastilah ada yang melakukan kesalahan, tapi siapa tahu kesalahan itu yang menuntun kita ke keberhasilan ke depannya. Dengan mantan kalian sebagai perantaranya. Who knows bro? Who knows? Mantan mungkin memiliki image yang buruk dalam ingatan kalian. Mereka pernah ngejahatin, nyakitin, ngehianatin. Tapi ingat, mereka juga pernah bikin hidup kalian happy, bahagia, berbeda dari yang sebelumnya. Menemukan hal baru di hidup kalian, dan mereka juga masih manusia. Kalian juga manusia, bukan malaikat kan? Mereka juga berbuat salah. Kalian juga berbuat salah. Okay, please open your mind, open your heart, widen your point of view. Once again, monolog ini gue buat karena gue bukannya gue pengen sok ngajarin atau apalah. Gue hanya ingin bercerita, dan gue suka bercerita, sharing dan semacamnya. And thank you buat kalian yang udah ngedengerin, yang sudah bersedia mendengarkan cerita-cerita dan sharing gue di video ini. Gue harap kalian bisa bantu gue untuk subscribe channel gue kalau misalnya kalian suka. Dan kalau kalian ada masukan atau topik, ya kalian mau gue untuk coba ada topik-topik yang bisa, yang mungkin menarik, yang mungkin gue akan bahas, coba share lah. Atau saran-saran kalian lah, kalian bisa komen juga. Oke? Thank you semuanya, and see you.